Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman ya bisa segera terselesaikan ya. Jadi di kesempatan kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi ya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini sebentar ya, karena ini hilang. Tema untuk general reading kali ini adalah nasib dan kondisi dia seseorang yang terlalu sering mengecewakan dan melukai perasaanmu ya. Jadi di video kali ini kita akan prediksi ya, bagaimanakah ya nasib dan kondisi dari seseorang yang terlalu sering mengecewakan dan lukai perasaanmu ya. Jadi ya kita akan lihat secara detailnya ya, mulai dari bagaimana keadaan dia ya, terus bagaimana ya yang dia rasakan saat ini, seperti itu. Dan disclaimer bagi kamu bahwa yang kita lakukan sekarang sifatnya menyangkut energi banyak orang ya guys. Jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku buat teman-teman yang barusan bergabung, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, kalian bisa juga hubungi ya kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas, seperti itu bunyinya. Ya, oke. Kita lihat dulu ya. Yes, ada Seven of One ya. Jadi aku melihat ya, saat ini ada seseorang ya yang merasa ingin terkoneksi dengan kamu lagi setelah ya dia sakitin kamu, setelah dia mengecewakan kamu. Ya sebenarnya tuh aku melihat ya bahwa posisi kamu saat ini sepertinya sudah tidak terlalu fokus ya sama kehidupan cinta, karena terlalu sering kamu merasakan kekecewaan dan rasa sakit sehingga membuat ya daripada aku ya terlalu memikirkan cinta, lebih baik aku tuh saat ini fokus ya mengembangkan karir aku, karena masih banyak sekali impian dan harapan yang masih belum tercapai ya. Jadi aku melihat saat ini ya kamu tuh nggak fokus ke urusan cinta lagi ya. Jadi meskipun dia ya berusaha ingin kembali sama kamu ya, tapi pikiran kamu sepertinya sudah lain ya. Kamu sudah mulai memikirkan karir dan masa depan kamu dibanding ya urusan kehidupan cinta yang terlalu berbelit-belit ya, sehingga membuat orang ini tuh nantinya akan tetap terus ya berusaha berambisi sampai dia benar-benar bisa mendapatkan diri kamu kayak gitu. Tapi aku lihat ya bahwa kamu tuh nantinya karena kamu belajar dari pengalaman ya, sehingga membuat kamu nantinya menjadi pribadi yang lebih smart. Kamu nggak akan semudah yang dulu lagi ya untuk menentukan pasangan hidup kamu. Jadi kayak kamu tuh punya barometer tersendiri ya dalam mencari jodoh kamu ya. Kamu akan lebih mencari seseorang yang jauh berkualitas ya. Semuanya kamu dapatkan hasil dari pengalaman yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Jadi kayak kamu tuh nanti ya bakal pilih-pilih gitu, karena kamu sudah mencoba nggak pilih-pilih tapi masih aja disakitin ya. Lebih baik ya udah aku mencari orang yang sesuai dengan ekspektasiku aja gitu, karena aku tuh sudah berusaha apa adanya. Aku tuh sudah berusaha nggak pilih-pilih, nggak terlalu banyak nuntut, tapi masih disakitin juga. Jadi kayak kedepannya tuh kamu bakal lebih smart lagi ya dalam menentukan pilihan hidup. Ya di sini aku melihat ya bahwa sebenarnya tuh
untuk saat ini, di saat kamu nggak terlalu fokus ya sama kehidupan cinta, justru malah banyak orang-orang yang sepertinya ingin mendekati kamu gitu. Tapi karena kamu masih belum siap mengenal orang baru, karena kamu masih belum siap juga ya merasakan sakit hati yang pernah kamu rasakan ya di masa lalu, sehingga meskipun banyak yang dekat tuh ya udah gitu, kamu tuh nggak pernah nanggepin secara serius gitu, karena kamu berpikir ya nanti percuma juga gitu ya. Aku meladeni orang-orang ini ya, meladeni mereka ini, kalau ujung-ujungnya malah membuat aku sakit hati. Jadi yang aku lihat tuh saat ini sebenarnya banyak orang-orang yang berusaha ingin mendapatkan kamu. Banyak sekali ya orang-orang di sosial mediamu ya ingin berusaha mengenal kamu, cuman kamu masih belum siap untuk membuka hati bersama orang baru, karena memang fokusmu saat ini fokus ke arah kehidupan karirmu ya, fokus ke arah self healingmu ya, dan kamu masih belum berpikir gitu ya ke arah yang kehidupan percintaan lagi seperti itu. Dan di sini aku melihat ya bahwa kamu tuh akhirnya jadi banyak belajar dari masa lalu gitu. Karena yang aku lihat tuh kamu di masa lalu, kamu tipikal orang yang sebenarnya mudah nyaman ya. Terus kamu juga orang yang gampang merasa tersanjung ya apabila diberikan pujian-pujian ya, sehingga dari situlah ya titik kelemahan kamu, sehingga kamu menemukan cinta yang salah. Bukan berarti kamu ini orang yang haus pujian, enggak ya, cuman yang aku lihat tuh ya karena kamu tuh suka aja gitu ya, apabila ada seseorang yang deket kamu muji kamu ya, kamu merasa seneng juga gitu apabila mendapatkan seseorang yang bisa membuat kamu merasa nyaman. Tapi kamu tidak melalui proses yang cukup panjang apakah orang ini benar-benar memiliki niat yang tulus sama kamu atau tidak. Sehingga ya yang terjadi di masa lalu itu trauma, bukan kebahagiaan kayak gitu. Dan di sini aku lihat ya, orang-orang yang sering menyakiti kamu tuh saat ini dia benar-benar mulai menyadari ya betapa berharganya kamu di dalam hidupnya dia setelah dia tidak bersama kamu lagi. Ya, jadi orang-orang yang pernah kecewain kamu, orang-orang yang pernah sakitin kamu, ya, dia baru menyadari ya betapa dia ini telah kehilangan seseorang yang sebenarnya itu sangat berharga di dalam hidup dia, karena keegoisannya ya, karena kurang perhatian dia, kemudian karena dia kurang membahagiakan kamu, sehingga ya udah gitu ya, kayak seolah-olah tuh orang ini tidak memiliki kesempatan lagi untuk bisa mendekati kamu, karena memang ya udah kesempatan tuh sudah berakhir ya, karena kamu sudah berulang kali diberikan kesempatan tapi kamu nggak mau berubah. Dan saat ini memang fokus aku bukan fokus ke urusan cinta, melainkan fokus ke arah karir dan masa depan. Jadi ya udah, meskipun kamu memohon-mohon di hadapanku, ya aku nggak mau lagi ya balik sama kamu. Karena apa? Ya karena di sini terlihat kamu masih belum cukup bisa memaafkan ya orang-orang yang pernah kecewain kamu. Karena jika dilihat ya dari energinya tuh cukup dalam banget ya rasa luka yang mereka tinggalkan. Bahkan ada juga di antara kamu tuh yang pernah sampai depresi gara-gara dikecewakan sama ini orang, seperti itu. Dan di sini aku lihat ya bahwa di sini ada kartu Pack of Pentacle ya. Jadi kayak kamu saat ini tuh hanya bisa menyerahkan ya urusan hidup kamu, jodoh kamu ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Ya karena kamu saat ini benar-benar berada di titik yang menyerah gitu untuk urusan percintaan, untuk urusan jodoh gitu. Karena ya kamu tuh sudah berusaha ya
menerima pasangan kamu apa adanya, tapi tetap aja dipandang sebelah mata sama mereka, sama orang-orang yang pernah menyakiti kamu, ya. Sehingga ya udah gitu, ketika kita ya sudah tidak ada lagi ya sesuatu hal yang diharapkan, maka satu-satunya jalan adalah kita berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Terus ya di sini tuh aku lihat ya, dulu tuh kamu terlalu dibutakan sama yang namanya cinta, sampai-sampai kayak kamu tuh nggak mikir bagaimana kondisi perasaan kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu terlalu memikirkan bagaimana perasaan orang lain, terlalu memikirkan perasaan dia, sampai-sampai kayak kamu tuh nggak introspeksi diri bahwa kamu tuh juga butuh bahagia, kamu tuh juga butuh ya mental kamu diurus gitu ya, kamu juga butuh yang namanya support system. Hal itu sampai tidak kamu lakukan karena kamu terlalu fokus memikirkan dia, seperti itu guys. Ini agak miring ya. Kita lihat lagi. Kita lihat ini ada kartu apa lagi. Di sini ada kartu Temperance. Lihat ya. Terus ada kartu Ace of Pentacle. Dan di sini ada kartu Judgment. Kemudian ada kartu Knight of Swords. Dan di sini ada kartu Ace of Wands. Ada kartu King of Wands. Kemudian ada kartu Knight of Pentacle. Kemudian di sini ada kartu Four of Wands. Yes. Jadi aku melihat ya, memang saat ini ya ada beberapa di antara mereka yang pernah sakitin kamu, menyakiti kamu, ya. Mereka sudah bertransisi ya menjadi versi terbaiknya. Ya, tapi hal itu tidak membuat kamu mudah percaya. Kenapa? Ya, karena dia terlalu sering gak jujur padamu. Karena selama ini dia manipulatif di hadapan kamu. Sehingga rasanya itu sangat sulit ya mempercayai orang-orang yang selama ini terlalu banyak drama. Ya kan, orang yang pembohong itu kan seperti itu. Meskipun dia jujur, meskipun dia sudah berubah, rasanya kita untuk mempercayai dia kembali itu sulit gitu. Karena kehidupan mereka dipenuhi dengan drama dan ketidakjujuran gitu. Dan saat ini ya aku melihat ada beberapa di antara mereka itu yang berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar hati kamu tuh dilunakkan. Kenapa? Ya karena dia baru menyadari ya berharganya kamu di dalam hidupnya dia setelah kamu sudah tidak bersamanya lagi. Bahkan di sini aku lihat ya ada beberapa di antara mereka itu yang sampai ke guru spiritual ya, sampai ke tokoh agama gitu ya, untuk memanggil ya atau menyebut nama kamu di dalam doanya dia agar jiwa kamu, batin kamu itu tersentuh, terpanggil lagi ya untuk kembali mencintai dia. Cuman aku lihat ya bahwa di sini kamu tuh punya leluhur ya, kamu punya leluhur, kamu punya guardian angel ya, atau punya malaikat penjagamu sehingga ya kamu tuh dilindungi ya, meskipun mungkin ada yang sengaja ya ingin memikat kamu lewat jalur belakang, tapi itu tidak berimpact besar terhadap diri kamu. Jadi yang harus kamu lakukan ya agar kamu terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya, selain kamu saat ini berfokus kepada karir kamu, kamu juga harus lebih fokus banyak mendekatkan diri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa kayak gitu. Ya di sini sekarang aku juga lihat ya banyak sekali orang-orang yang pernah menyakiti kamu, lukai kamu, itu kejar-kejar kamu ya, atau bagi kamu yang saat ini belum merasakan ya, dalam waktu dekat tuh akan banyak orang-orang yang
setelah mengecewakan kamu tuh akan kejar-kejar kamu kembali gitu. Kenapa? Ya karena dia baru menyadari bahwa selama ini tuh dia telah menyakiti seseorang yang terlalu sempurna atau terlalu berharga di dalam hidupnya dia. Karena memang yang aku lihat tuh kamu orang yang banyak kontribusi positifnya ya di dalam hidupnya dia. Meskipun kamu disakitin, tapi kamu masih tetap perhatikan dia. Meskipun kamu dimanfaatkan ya, tapi kamu masih sering ngebantu dia ya. Terus ya meskipun ada juga ya beberapa di antara mereka selalu memandang kamu sebelah mata, tapi kamu sama sekali nggak pernah ada niatan dendam ya. Sampai pada ini ya udah, itulah yang membuat kenapa orang ini akan kejar-kejar kamu, karena ya dia selama ini telah menyanyiakan orang yang begitu berharga di dalam batinnya dia, seperti itu. Dan di sini aku lihat ya, ini lebih ke arah energi kamu. Saat ini kamu sepertinya masih belum cukup sembuh ya secara mental kamu. Jadi kayak saat ini tuh kamu masih dipenuhi dengan rasa trauma, masih dipenuhi dengan rasa ketakutan terhadap kehidupan cinta yang baru gitu. Jadi meskipun banyak orang yang mendekat ya, banyak orang baru yang merasa ingin mengenal kamu, tapi itu tidak membuat mental kamu sembuh ya, tidak membuat luka kamu itu hilang, justru malah membuat kamu tuh kayak semakin merasa takut. Ya takut kalau kamu ternyata menemukan orang-orang yang busuk ya seperti yang dulu gitu. Ya kamu takut kalau kamu ternyata mendapatkan orang yang ujung-ujungnya sakitin kamu lagi. Jadi kayak kamu tuh saat ini masih belum cukup merasa tenang ya, karena mental kamu sebenarnya masih belum sembuh ya secara total. Terus ya di sini tuh aku lihat ya bahwa di sini ada kartu King of Wands ya. Jadi kamu masih belum, yang aku lihat ya, kayak terlalu banyak rasa emosional kamu tuh yang sebenarnya masih belum terluapkan ya terhadap orang-orang yang pernah sakitin kamu. Jadi kayak kamu di sini tuh memendam ya. Sebenarnya ingin sekali kamu berteriak, ingin sekali kayak kamu tuh bersuara ya. Tapi ya apa daya kamu memiliki serba keterbatasan gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh kamu ingin sekali ya mencaci maki orang-orang yang pernah menyakiti kamu ya, ingin sekali meluapkan rasa kekecewaan yang sudah mereka tinggalkan. Tapi kamu menyadari bahwa saat ini tuh kayak kamu punya keterbatasan, mungkin keterbatasan jarak, keterbatasan untuk berkomunikasi sama dia, atau ya mungkin kayak kamu lebih mengambil jalan simpelnya aja, lebih baik ya udah daripada aku inget-inget terus malah membuat hidup aku semakin toksik. Jadi ya udah lebih baik ikhlaskan aja gitu ya. Biarkan tangan Tuhan yang membalas ya terhadap segala perbuatan orang-orang atau mereka-mereka yang pernah menyakiti kamu di masa lalu, seperti itu. Dan di sini ya aku tuh lihat ya, karena kamu tuh orangnya baik ya, pasti kedepannya kamu akan disandingkan juga dengan orang yang baik. Karena yang aku lihat tuh ya semesta sudah mempersiapkan ya orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, orang-orang yang penyayang ya, itu akan bertemu kamu di saat waktunya memang sudah tiba. Karena memang saat ini yang aku lihat tuh ya kamu memang harus menyembuhkan trauma kamu dulu. Kamu harus bahagiain diri kamu dulu gitu ya. Jangan fokus ke urusan cinta dulu, karena kamu gak perlu khawatir ya untuk urusan jodoh, karena semesta sudah mempersiapkan jodoh yang terbaik buat kamu, dan dia akan bertemu kamu di saat semesta sudah mengizinkan gitu. Dan di sini ya untuk sekarang ini memang ini lebih ke arah pesan semesta ya. Aku lihat tuh kayak kamu saat ini fokus bahagiain diri kamu sendiri dulu gitu ya. Karena pada saat flashback ke belakang tuh ya kamu sudah
terlalu tidak memperhatikan kondisi kamu, tidak terlalu memikirkan kondisi mental dan pikiran kamu, ya. Sehingga untuk saat ini ya, fokusnya kamu tuh ya bahagiain aja ya, lakukan sesuatu hal yang kamu sukai apabila hal tersebut memang bisa membuat kamu merasa bahagia. Ya mungkin dengan cara nonton ya, nonton drakor kayak kalau kamu memang merasa suka nonton, ataupun mungkin ya kamu lebih banyak ya memperbanyak jiwa sosial kamu, kayak kumpul-kumpul sama teman kamu apabila hal tersebut bisa mengobati rasa luka kamu gitu. Karena jangan dipendam ya, semakin terlalu sering kamu mengurung diri itu akan membuat kamu justru malah semakin suntuk ya. Jadi ketika kamu sedang nggak bahagia tuh, kamu jangan terlalu sering mengurung diri ya. Jangan terlalu sering membatasi diri, karena itu akan menghambat fase kesembuhan kamu seperti itu. Terus kita lihat lagi ya guys di sini. Kita lihat lagi. Sebentar. Aduh, ini tuh oracle yang udah lama banget guys. Di sini ada career transition. Kemudian di sini ada outdoors. Ada gift from God. Kemudian di sini ada kartu peace. Kemudian di sini ada kartu healthy lifestyle. Kemudian di sini ada indigo and crystal children. Ya. Jadi memang ya, aku melihat ya untuk kedepannya ya, karena kamu saat ini tidak lagi berfokus sama kehidupan cinta dan kamu lebih memilih ya untuk fokus ke arah karir dan masa depan kamu, aku melihat kedepannya tuh ya jalan karir kamu akan bagus, karena di sini ada karir transition ya. Artinya hasil dari ketekunan kamu, hasil dari kerja kerasmu itu akan terbayar dengan kesuksesan gitu ya. Jadi kayak ya mungkin ini juga termasuk hasil dari kesabaranmu ya, termasuk juga keikhlasanmu ya selama ini dalam menjalani hidup. Meskipun kamu diuji bertubi-tubi ya, tapi kamu tuh masih tetap sabar ya, masih tetap ikhlas, sehingga aku melihat untuk kedepannya tuh apa yang kamu jalani saat ini akan menjadi penuntun kesuksesan kamu kayak gitu. Terus kedepannya yang aku lihat ya, kamu juga di sini tuh akan ada seseorang yang benar-benar tulus memberikan hati dan perasaan dia, yang akan mengetuk pintu hati kamu dan akan menyembuhkan luka trauma kamu di masa lalu ya. Jadi nantinya selain karir kamu bagus ya, kamu juga akan dipertemukan dengan seseorang yang berpotensi menjadi jodohnya kamu dan akan mengobati luka trauma lama yang selama ini kamu rasakan gitu. Ya itu semua ya, ini merupakan kado ya, merupakan kado atau merupakan berkah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena selama ini ya kamu tuh orangnya jujur, kamu orangnya mandiri, kamu orangnya nggak gampang ngeluh ya, kamu orangnya ikhlas dalam menjalani kehidupan ya. Jadi ya ini memang sudah sepantasnya untuk kamu dapatkan ya, sudah sepantasnya untuk kamu terima ya. Jadi kayak gift from God, kamu mendapatkan kado istimewa dari Tuhan yang Maha Kuasa, hasil dari keikhlasanmu, kerja kerasmu, dan kesabaran kamu gitu. Terus di sini aku juga lihat ya, dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan kabar baik ya, kabar baik tentang karirmu, kabar baik juga tentang kesehatanmu. Aku juga melihat kabar baik juga
ya, terhadap kehidupan asmaramu, ya. Jadi akan ada banyak kabar baik dalam waktu dekat. Jadi jangan mengira ya, di balik rasa sakitmu tuh tidak ada apa-apa, karena di balik rasa sakitmu itu akan ada kebahagiaan yang memang sudah semesta persiapkan untukmu, kayak gitu. Dan untuk saat ini ya, dalam waktu dekat tuh aku juga melihat ya, mental kamu juga akan, kesehatan mental kamu tuh akan kembali membaik ya. Karena ya banyak sekali orang-orang yang merasa peduli terhadap dirimu ya, termasuk sahabatmu, termasuk keluargamu ya. Karena bahagia itu nggak harus selalu dengan pasangan. Bahagia juga bisa dilakukan ya terhadap orang-orang yang sayang sama kamu, yang peduli terhadap dirimu, termasuk sahabat ya, termasuk teman-teman satu circlemu ya, termasuk juga keluargamu, orang tuamu, kayak gitu. Dan di sini juga aku lihat ya, ini rezeki kamu mengalir dahsyat ya di tahun depan ya. Jadi di tahun depan tuh aku melihat banyak sekali ya hal-hal energi positif yang akan datang kepada diri kamu ya, termasuk karirmu ya, termasuk ya bisa dibilang orang-orang yang pernah sakitin kamu tuh mereka mendapatkan balasan yang setimpal juga ya, hasil dari apa yang selama ini telah mereka tanam, kayak gitu ya. Terus kita lihat lagi di sini. Di sini ada kartu The Moon. Ada kartu The Moon. Kemudian ada kartu Queen of Wands. Dan di sini ada kartu Knight of Cups. Kemudian ada kartu Temperance. Ada kartu Temperance. Ada kartu High Priestess ya, High Priestess. Dan di sini ada juga Five of Pentacles. Kemudian ada kartu Six of Wands. Dan yang terakhir di sini ada kartu Chariot. Ada kartu Chariot. Dan di sini aku lihat ya, energi orang-orang yang pernah sakitin kamu ya, mereka tuh saat ini benar-benar merasakan apa yang dulu juga pernah kamu rasakan ya, termasuk depresi ya, termasuk dia mengalami shock mentally gitu ya, termasuk ya mungkin beberapa di antara mereka itu tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sebelumnya pernah dia rasakan. Ya bisa dibilang itulah hukum tabur tuai. Siapa yang menanam kebaikan, ya pasti dialah yang pada akhirnya akan menerima kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang sudah menanam kebusukan, maka ya suatu saat dia juga yang akan menuai kebusukan tersebut gitu ya. Terus di sini juga aku lihat juga ya bahwa saat ini tuh ada yang mereka tuh merasa takut ya, merasa takut, merasa cemburu ya melihat kondisimu saat ini. Karena yang aku lihat tuh kan ada ya di antara kamu tuh yang saat ini karirnya mulai membaik. Ada juga yang mungkin saat ini kamu sudah mulai dipertemukan dengan orang-orang yang tulus mencintaimu, sehingga membuat orang ini tuh jadi merasa iri terhadap dirimu ya, karena dia merasa bahwa hidup kamu saat ini jauh lebih sempurna ketimbang di saat kamu sama dia dulu gitu, sehingga membuat orang ini tuh jadi merasa takut ya, merasa minder untuk datang kepada dirimu ya. Terus saat ini tuh aku merasa melihat juga ya, ada sebagian di antara kamu tuh yang merasa bahwa Tuhan itu sayang sama kamu banget gitu. Jadi setelah kamu melewati berbagai rasa sakit, kekecewaan yang pernah kamu rasakan, akhirnya kayak kamu tuh dipertemukan dengan orang yang benar-benar tulus mau memberikan hati dan perasaan dia buat kamu.
Dan kamu tuh akhirnya banyak belajar ya dari orang ini, ya. Karena orang ini tuh hadir membawa dampak positif di dalam hidup kamu, ya. Kamu jadi tahu bagaimana makna sabar, kamu jadi tahu bagaimana belajar ikhlas, kamu jadi lebih tahu bagaimana rasa saling menghargai. Itu semua kamu dapatkan hasil dari pembelajaran yang sudah dia berikan kepada diri kamu. Ya meskipun ya aku lihat dia ini orang yang baik ya, tapi beberapa di antara mereka itu memang orangnya nggak suka sombong ya. Dia orangnya rendah hati seperti itu. Terus di sini aku juga lihat ya, akan banyak sekali transisi ya. Wow, aku lihatnya positif ya energinya. Akan banyak sekali transisi positif yang akan kamu terima, termasuk transisi kehidupan karir kamu, transisi kehidupan asmara kamu. Itu semua kamu dapatkan hasil dari kesabaran dan kerja kerasmu selama ini. Seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada di kalian. Dan buat teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.